Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang praktikum kimia dasar, itu objek 5, itu kesetimbangan dan kecepatan reaksi kimia. Nah, ini merupakan praktikum terakhir di praktikum kimia dasar 1, Laboratorium Dasar dan Sentral Universitas Andalas. Adapun tujuan praktikum kita pada kali ini, yang pertama itu adalah mempelajari prinsip kesetimbangan atau azas Likatalir. Kemudian mengamati kelarutan kalium hidroksida dengan bermacam gangguan yang diberikan. Yang ketiga, mengamati kelarutan besi 3 tiosianat dengan bermacam gangguan yang diberikan. Dan yang terakhir itu adalah mengamati pengaruh konsentrasi dan temperatur terhadap kecepatan reaksi. Selanjutnya, poin-poin penting yang harus kita ketahui dari objek 5 ini, yang pertama itu adalah reaksi kimia. Secara umum, reaksi kimia itu ada dua, kalau kita perhatikan dari jenis reaksinya. Yang pertama itu adalah reaksi reversibel, yang kedua adalah irreversibel. Jadi, reaksi reversibel merupakan reaksi dua arah atau bolak-balik. Pada reaksi ini, hasil reaksi dapat kembali membentuk reaktan. Contohnya adalah kalsium karbonat dalam bentuk solid terjadi reaksi reversibel. Jadi, salah satu cara untuk menandai dia reaksi reversibel atau tidak itu adalah dengan melihat panahnya. Jika panahnya itu dua arah, berarti dia adalah reaksi reversibel. Jadi kalsium karbonat dia terjadi reaksi atau bisa terurai menjadi kalsium oksida dan CO2, di mana ini bisa menjadi reaktan. Kemudian ini adalah produk. Tapi di satu sisi produk ini bisa juga akan kembali menjadi reaktan lagi. Itu yang menamakan dia reaksi reversibel. Kemudian yang kedua adalah reaksi irreversibel. Itu reaksi satu arah atau tidak bolak-balik. Contohnya itu adalah natrium hidroksida kita tambah dengan HCl akan membentuk NaCl ditambah dengan H2O. Ketika telah terbentuk NaCl, maka dia tidak akan bisa lagi terbentuk HCl atau NaOH. Berbeda dengan reaksi reversibel. Ketika dia sudah terbentuk kalsium karbonat, maka dia bisa membentuk CaO atau CO2. Itu adalah perbedaan antara reaksi reversibel dan irreversibel. Kemudian selanjutnya yang perlu juga itu adalah kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah kondisi di mana kecepatan pembentukan senyawa baru sama dengan kecepatan reaksi baliknya. Jadi umumnya kesetimbangan kimia itu terjadi pada reaksi reversibel karena kaitannya itu adalah pada reaksi baliknya atau pada reaksi kebalik setelahnya. Untuk kesetimbangan kimia itu selalu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang umumnya itu ada konsentrasi, ada tekanan, ada volume, dan ada temperatur. Dimana ini akan mengacu pada hukum atau azas Likatalir, yang secara inti atau secara sederhana bunyinya itu adalah suatu reaksi kimia akan berubah kesetimbangannya tergantung pada konsentrasi, pada suhu, pada tekanan yang diberikan. Jadi azas ini menerangkan bahwa kesetimbangan kimia itu sangat dipengaruhi oleh ini tadi, konsentrasi, tekanan, volume, dan temperatur. Kalau kita mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu sendiri, yang pertama itu adalah konsentrasi. Jadi, ketika konsentrasi itu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Misalnya kita punya A, kita tambah B, menghasilkan C. Oke. Ketika konsentrasi dari A kita perbesar, maka dia akan bergeser dari arah zat tersebut. Maka dia akan bergeser dari sini menuju produk. Jadi ketika konsentrasi kita berbesar, maka kesetimbangan akan pergi ke lawannya. Tapi kalau kebalikannya, ketika konsentrasi ini kita perkecil, maka kesetimbangan akan pergi ke dirinya sendiri atau ke arah zat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tekanan atau P, simbolnya P besar. Dimana ketika P atau tekanan yang dinaikkan, kesetimbangan ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil. Contohnya ini tadi, kita punya A ditambah B itu menjadi C. Di sebelah kanan atau produk itu koefisiennya 1.
Sedangkan di sebelah kiri untuk reaktan itu koefisiennya ada 2. Jadi kalau tekanan kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil, berarti bergeser ke kanan. Kalau diturunkan, dia akan bergeser ke koefisien yang lebih besar, berarti dia ke kiri. Begitu juga halnya dengan volume. Volume itu memiliki sifat itu adalah berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi ketika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Berarti kebalikan dari tekanan kalau diperkecil. Kemudian kalau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Kebalikan juga kalau dia tekanan diperkecil. Jadi antara tekanan dengan volume itu memiliki sifat yang saling tolak menolak atau saling berkebalikan. Ketika tekanan dinaikkan, maka volume diturunkan. Itu akan perginya ke koefisien yang lebih kecil. Ketika tekanan diturunkan, volume dinaikkan, maka ke arah koefisien yang lebih besar. Yang terakhir itu adalah temperatur atau suhu. Jadi, kalau dia suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endoterm. Kemudian, kalau temperatur diturunkan, kesetimbangan akan bergeser atau pergi ke arah reaksi yang eksoterm. Itu adalah beberapa keteraturan dari azas Lyakhtaри. Itu ada konsentrasi, ada tekanan, ada volume, dan ada temperatur. Oke, kalau kita lihat contoh di sini, contohnya itu adalah kita punya Fe3+ ditambah sama SCN akan menghasilkan FeSCN. Dimana Fe3+ itu umumnya berwarna kuning muda. Setelah itu SCN itu berwarna bening dan FeSCN itu berwarna merah. Itu kalau dia terlalu pekat biasanya berwarna merah darah. Yang pertama kita lihat, kalau misalnya konsentrasi dari Fe kita dinaikkan, berarti bagaimana? Jadi kalau konsentrasi Fe dinaikkan, berarti dia Fe ada di bagian reaktan. Maka kalau Fe dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Maka ketika konsentrasi Fe dinaikkan, maka pergeseran akan bergeser ke FeSCN. Dampaknya maka larutan itu akan menjadi berwarna semakin merah. Kemudian tekanan diturunkan dan volume diperbesar. Jadi kalau kita balik lagi, kalau tekanan diturunkan, volume diperbesar, maka dia akan memiliki sifat yang sama. Jadi ketika tekanan diperbesar, tekanan diturunkan dan volume diperbesar, maka dia akan bergeser atau kesetimbangannya bergeser ke arah koefisien yang lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu ada 2 koefisiennya dari Fe1, SCN1, dan di sebelah kanan di produk itu ada 1. Jadi kalau tekanan diturunkan dan volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih banyak, berarti bergeser ke arah reaktan. Kemudian tekanan dinaikkan dan volume diperkecil. Ini juga sama. Jadi kalau volume diperkecil, tekanan dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih banyak, yang lebih sedikit. Berarti di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, maka pergeseran kimia akan menuju ke sebelah kanan. Kalau tadi yang nomor 2 dan nomor 3 bergeser ke sebelah kiri, maka larutan ini akan semakin bening atau kurang warna merahnya. Tapi kalau dia ke kanan, maka akan menjadi lebih merah lagi atau lebih pekat lagi. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, selain dari kesetimbangan kimia, di objek 5 ini juga nanti akan dijelaskan atau akan dilakukan percobaan tentang laju dari reaksi. Jadi, laju dari reaksi itu dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau reaksi produk terhadap fungsi waktu. Jadi satuannya itu adalah konsentrasi, biasanya yang dipakai itu adalah molar per satuan waktu. Satuan waktunya adalah detik atau sekon. Jadi kalau secara umum kecepatan itu adalah kan perpindahan per satuan waktu atau meter per sekon atau jarak per satuan waktu. Tapi kalau di kimia yang jarak itu diganti dengan konsentrasi. Maka
pada kecepatan reaksi di kimia itu adalah konsentrasi per satuan waktu atau per detik. Sebagai contoh di sini adalah kita punya hidrogen ditambah sama NO akan menghasilkan N2 ditambah 2 H2O atau 2 molekul air. Jadi kecepatan reaksi itu sangat bergantung pada ini. Sangat bergantung kepada reaktannya. Jadi secara umum yang menentukan kecepatan reaksi itu adalah konsentrasi dari reaktan. Jika konsentrasi dari reaktannya tinggi atau cocok, maka kecepatan reaksi atau V-nya itu juga akan semakin cepat. Makanya kalau kita lihat ke rumus, V sama dengan ini V kecil, K per konsentrasi reaktan berbangkitkan orde. Jadi nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, itu menentukan reaksi atau orde reaksi, itu biasanya nanti diketahui berdasarkan data yang ada. Dan untuk K itu adalah konstanta, dan nilainya itu tetap biasanya. Kemudian konsentrasi reaktan itu satuannya bisa dalam bentuk molar. Maka secara umum rumus dari kecepatan reaksi atau satuan dari kecepatan reaksi itu adalah molar per detik atau molar per sekon. Kemudian lebih besar perubahan konsentrasi per satuan waktu, lebih cepat kecepatan reaksi tersebut atau lebih cepat terjadinya reaksi kimia. Jadi kalau kita lihat di sini adalah konsentrasi itu akan berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi semakin cepat atau semakin besar dari konsentrasi, maka kecepatan reaksi juga akan semakin cepat. Semakin kecil konsentrasi, berarti maka akan semakin kecil pula kecepatannya. Kemudian secara umum ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Yaitu pada percobaan ini akan kita lihat nanti adalah pengaruh konsentrasi dan pengaruh temperatur. Jadi dari kedua ini nanti yang kita lihat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi dan bagaimana pengaruh temperatur terhadap kecepatan reaksi. Itu untuk sedikit penjelasan poin-poin penting pada objek 5. Selanjutnya kita masuk ke percobaan. Terus di percobaan itu nanti ada 5 percobaan secara umum. Yang pertama nanti adalah kelarutan kalsium hidroksida. Yang kedua kesetimbangan dari besi 3 tiosianat. Baru kesetimbangan dari tembaga 2 amonia, baru pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan, yang terakhir itu adalah pengaruh temperatur terhadap kesetimbangan. Jadi yang 2 ini nanti kepada poin laju reaksi, dan yang 3 ini nanti kepada poin kesetimbangan atau bisa dibikin KC atau KP, tergantung dari zat yang akan digunakan atau senyawa yang digunakan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi di cara kerja itu kita punya 5 mili kalsium hidroksida. Kemudian untuk pengerjaan yang pertama itu kita tambahkan dengan 5 mili natrium hidroksida. Kemudian kita amati. Kemudian yang kedua kita tambahkan dengan 5 mili kalsium klorida, baru kita amati. Yang ketiga kita tambahkan dengan 8 mili HCl, baru kita amati. Bagaimana hasil penambahan bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga dalam satu tabung reaksi. Untuk bagian yang pertama itu adalah 5 mili kalsium hidroksida kita tambahkan dengan NaOH. Jadi kalsium hidroksida kalau kita uraikan itu adalah terbentuk kalau kita pecahkan terbentuk menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Kita tambahkan dengan NaOH. NaOH ketika kita uraikan atau kita ionkan maka akan terbentuk Na+ ditambah OH-. Jadi di sini kalau kita lihat terjadi penambahan atau efek ion senama dari OH-. Jadi OH- dari NaOH itu akan memberikan penambahan terhadap 2OH-. Jadi kalau kita lihat dengan penambahan 5 mili NaOH atau penambahan NaOH, maka akan terjadi penambahan pada OH-. Jadi penambahan terjadi pada bagian kanan. Kalau kita perhatikan keteraturan yang sebelumnya dari azas Lekatori, bahwa kalau konsentrasi salah satu konsentrasi dinaikkan, maka dia kesetimbangan akan pergi ke lawannya. Jadi kalau konsentrasi ini dinaikkan, maka kesetimbangan akan pergi ke CaOH 2 kali atau CaHO2. Sehingga
larutan itu akan semakin pekat, atau semakin pekat kalau dia terbentuk endapan berarti akan semakin jelas endapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penambahan CaCl2. CaCl2 kalau kita uraikan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min. Hal ini juga sama. Kalau kita lihat, penambahan CaCl2 akan mempengaruhi Ca2 plus di sini. Jadi, penambahan NaOH dan penambahan CaCl2 itu pengaruhnya nanti adalah penambahan terhadap produk. Jadi, ketika produk kita tambahkan, maka dia pergeseran kimia atau kesetimbangan kimia akan bergeser ke reaktan. Maka larutannya akan semakin pekat lagi atau semakin terbentuk endapan. Kemudian, yang ketiga itu adalah penambahan HCl. HCl, kalau kita uraikan menjadi H plus ditambah Cl min. Kalau kita lihat di sini tidak ada unsur yang sama. Tapi kalau kita perhatikan lebih rinci, H plus ketika bertemu dengan OH min, maka dia akan menghasilkan air. H2O. Dampaknya adalah H plus di sini akan bereaksi dengan OH min. Ketika dia bereaksi, berarti kondisi OH min di sini akan berkurang. Jadi penambahan HCl itu menurunkan atau mengurangi OH min. Jadi kalau konsentrasi OH min yang kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke dirinya sendiri. Sehingga dengan penambahan HCl, larutan dari CaOH2 kali itu akan semakin turun konsentrasinya atau semakin, kalau dia terbentuk endapannya bisa jadi semakin hilang dengan penambahan HCl tersebut. Itu untuk penjelasan tentang kelarutan kalsium hidroksida. Jadi, dengan penambahan NaOH dan CaCl, kesetimbangan bergeser ke reaktan. Dengan penambahan HCl, pergeseran kimia atau kesetimbangan kimia bergeser pada produk. Selanjutnya itu adalah kesetimbangan besi 3 tiosianat. Di besi 3 tiosianat itu kita bentuk dengan kita mencampurkan antara besi 3 nitrat dengan kalium tiosianat. Akan terbentuk besi 3 tiosianat dan hasil sampingnya adalah KNO3. Jadi warna dari FeSCN3 itu adalah warnanya merah atau merah darah. Kemudian kita beri beberapa gangguan. Yang pertama tetap ini nanti sebagai pembanding itu pada tabung reaksi pertama. Jadi ini adalah tetap. Jadi warna ini sama warna ini adalah sama. Jadi ini adalah besi 3 tiosianat awal. Yang pertama tetap. Ini adalah sebagai kontrol atau sebagai pembanding untuk pengerjaan selanjutnya atau untuk melihat bagaimana pengaruh yang lain. Yang kedua, dari larutan besi 3 tiosianat itu kita tambahkan dengan besi 3 nitrat. Jadi kalau besi 3 nitrat kita tambahkan, berarti dia menambahkan ke bagian reaktan. Jadi kalau konsentrasi reaktan dinaikkan, maka pergeseran kimia akan bergeser menuju ke produk. Sehingga kalau kita lihat di sini, larutannya itu akan semakin pekat. Menandakan bahwa semakin banyaknya terbentuk besi 3 tiosianat. Kemudian ada kalium tiosianat atau KSCN. Ketika KSCN kita tambahkan, maka kita menambahkan konsentrasi ke bagian reaktan. Dampaknya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Berarti sama. Penambahan besi atau Fe 3 nitrat dengan KSCN atau kalium tiosianat itu sama-sama mempengaruhi atau memberikan pengaruh kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Maka kalau kita perhatikan juga di sini, maka larutannya juga akan menjadi semakin merah. Yang ketiga itu adalah kita tambahkan dengan perak nitrat. Ketika kita tambah perak nitrat, maka kesetimbangan kimia dia akan bergeser ke sebelah reaktan. Kenapa? Kalau kita uraikan, HgNO3 kalau kita pecah itu menjadi Hg plus ditambah NO3 min. Jadi kalau kita menambahkan HgNO3, maka yang akan terjadi ini akan mempengaruhi konsentrasi dari ini. Sehingga ketika kita tambahkan dengan Hg nitrat, maka konsentrasi dari KNO3 itu akan bertambah.
kalau konsentrasi produk bertambah, maka keseimbangan akan bergeser ke lawannya. Lawannya siapa? Lawannya itu adalah reaktan. Sehingga ketika kita tambahkan dengan HgNO3, konsentrasi atau keseimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Dampaknya, larutan dari FeSCN3 atau besi 3 tiosianat itu menjadi semakin berkurang warna merahnya, bahkan bisa menjadi berwarna putih seperti pada hasil percobaan ini. Kemudian yang terakhir itu adalah dipanaskan. Kalau dipanaskan, berarti kalau kita tahu konsentrasi suatu zat ketika dia dipanaskan, maka konsentrasinya itu akan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh ketika suatu zat dipanaskan, maka energi aktivasi dari zat tersebut akan semakin tinggi, sehingga pergerakan molekul itu semakin cepat atau semakin banyak. Dampaknya adalah larutan yang awalnya pekat akan menjadi lebih encer. Dan kalau sudah menjadi lebih encer, berarti konsentrasi pada larutan tersebut akan menurun. Sehingga secara umum, ketika besi 3 dipanaskan, maka konsentrasi dari besi 3 tersebut itu adalah menurun. Ketika menurun, maka warna yang diperoleh itu akan memudarkan warna dari aslinya. Itu adalah pengaruh dari beberapa gangguan yang diberikan kepada besi 3 tiosianat. Selanjutnya itu adalah kesetimbangan dari tembaga 2 amonia atau CuOH 2 kali. CuOH 2 kali itu kita peroleh dengan mencampurkan atau melarutkan CuSO4 atau kuprik sulfat dengan amonia. Jadi CuSO4 ditambah dengan amonia akan menjadi CuOH 2 kali yang warnanya itu adalah biru pucat seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan HCl. CuOH 2 kali kalau kita uraikan menjadi Cu2+ ditambah 2OH-. HCl kalau kita uraikan menjadi H+ ditambah Cl-. Kalau kita perhatikan ini tidak terjadi penambahan ion senama atau tidak terjadi efek ion senama. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari 2OH- dengan H+. Kalau kita lihat dari sebelumnya, pengaruh H+ terhadap OH- dia akan menyebabkan bereaksi. Jadi H+ pada HCl akan bereaksi dengan OH- pada CuOH 2 kali. Dampaknya adalah konsentrasi dari CuOH 2 kali akan menurun. Ketika konsentrasi dari OH2 menurun, maka kesetimbangan akan bergeser ke dirinya sendiri atau bergeser ke sebelah kanan. Dampaknya, warna yang diperoleh yang awalnya biru pucat itu menjadi sedikit bening atau menjadi bening tergantung dari HCl yang ditambahkan atau konsentrasi HCl yang ditambahkan. Jadi pada kesetimbangan tembaga 2 amonia dengan penambahan HCl, maka H+ pada HCl akan bereaksi dengan OH- dari CuOH 2 kali. Dampaknya konsentrasi dari produk itu menurun. Kalau konsentrasi produk menurun, maka kesetimbangan kimia akan bergeser ke produk atau bergeser ke dirinya sendiri. Dan itu baru kita masuk ke laju reaksi. Jadi di sini kita nanti akan melihat bagaimana pengaruh konsentrasi dari zat yang kita gunakan terhadap kesetimbangan atau terhadap laju dari kesetimbangan tersebut. Yang kita gunakan pada percobaan ini adalah natrium tiosulfat dengan asam klorida. Jadi pada tahap pertama kita akan melihat bagaimana kecepatan reaksi jika natrium tiosulfat yang kita variasikan konsentrasinya dengan HCl tetap. Jadi semakin ke bawah konsentrasinya akan semakin rendah. Yang kedua nanti adalah kita melihat bagaimana kalau natrium tiosulfat yang tetap sedangkan HCl kita konsentrasikan atau kita variasi konsentrasi. Secara umum konsentrasi itu akan berbanding lurus atau sama dengan kecepatan reaksi. Jika konsentrasinya itu tinggi, maka kecepatan reaksinya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau konsentrasinya itu rendah, maka
kecepatan reaksinya itu juga akan semakin rendah. Itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti percobaan ini kita anggap percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, maka waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi atau hasilnya nanti itu adalah berwarna kabut atau larutan berwarna keruh, maka kecepatan reaksi untuk menjadi larutan keruh itu semakin ke bawah itu semakin lama. Begitu juga dengan yang kedua, semakin ke bawah itu akan semakin lama. Nah, pengaruh konsentrasi yang kita gunakan semakin ke bawah itu semakin kecil. Jadi semakin ke atas itu nanti semakin cepat terjadi perubahan reaksi kimia, di mana nanti hasilnya itu adalah larutan keruh. Yang kedua itu adalah kita melihat pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Kalau tadi pengaruh konsentrasi, sekarang pengaruh suhu. Secara umum, suhu dan konsentrasi itu memiliki dampak yang sama, di mana temperatur juga akan berbanding lurus dengan kesetimbangan atau laju reaksi. Di mana ketika temperatur itu tinggi, maka V-nya juga akan cepat. Kemudian ketika temperatur itu rendah, maka kecepatannya juga akan semakin rendah. Hal ini dibuktikan kalau misalnya kita menggunakan suatu zat yang konsentrasinya sama, seperti pada percobaan ini, itu natrium tiosulfat dengan HCl konsentrasinya sama. Tapi kondisinya berbeda. Yang pertama air es, normal, dan dipanaskan. Berarti ini kita anggap suhunya 0, ini kita anggap suhunya 28, ini kita anggap suhunya, coba kita analogikan 50. Ketika 0, suhu 0, maka pergerakan dari zat-zat kimia atau pergerakan dari masing-masing ini, ion-ionnya, itu akan semakin melemah karena disebabkan suhunya yang rendah. Kemudian pada kondisi normal, maka dia akan normal juga. Dan kemudian dipanaskan, maka energi aktivasinya itu akan semakin tinggi. Sehingga tumbukan yang terjadi pada antar ion, zat yang kita gunakan, itu juga akan semakin besar. Sehingga kecepatan reaksi dengan perbandingan suhu itu juga akan memberikan dampak yang signifikan. Dimana dengan suhu yang rendah, maka waktunya akan lama. Kemudian dengan normal, kita anggap itu sedang. Dan dipanaskan itu adalah cepat. Itu adalah pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Kalau kita analogikan, kita bawa ke diri kita, pada kondisi dingin, kita pasti akan lebih senang untuk istilahnya rebahan, atau berselimut, atau berdiam diri. Pada kondisi normal, ya kita akan normal juga, kita duduk, kita berdiri, atau kita beraktivitas santai. Tapi ketika kita panas, maka kita akan merasa gerah. Kita butuh kipas atau kita butuh yang lain, kita butuh pendingin. Sama seperti itu. Jadi dengan suhu yang rendah, reaksi kimia itu akan memberikan kecepatan reaksi yang lama. Pada suhu normal dia akan normal, dan pada suhu yang tinggi maka kecepatan reaksinya juga akan semakin cepat. Sehingga pengamatan yang kita peroleh itu sama sebelumnya, itu nanti adalah larutan keruh. Maka terbentuknya larutan keruh pada bagian pertama itu lebih lama dibanding dengan larutan pada yang kedua, dan lebih bagian yang kedua itu lebih lama dari bagian yang ketiga atau dipanaskan. Itu adalah pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Jadi pengaruh konsentrasi dan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan itu sama. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Begitu sebaliknya. Semakin rendah suhu dan semakin rendah konsentrasi, maka waktu yang dibutuhkan untuk menjadi reaksi atau terjadi kesetimbangan itu juga akan semakin lama. Ini mungkin untuk objek 5. Itu dari awal tadi kita punya kelarutan kalsium hidroksida, kemudian ada kesetimbangan besi 3 tiosianat, kemudian ada kesetimbangan tembaga 2 amonia, dan pengaruh temperatur dan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Jadi untuk objek 5 ini nanti di pembahasan atau di data terlebih dahulu, nanti dibikin aja reaksinya, kemudian dibikin bagaimana hasilnya. Contohnya ini CaOH 2 kali ditambah dengan NaOH, bagaimana
kemana kesetimbangan terjadi dan mengapa. Dan nanti di pembahasan juga dijelaskan bagaimana kecepatan itu, bagaimana kesetimbangan kimia itu bisa terjadi dan apa-apa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dijelaskan dari masing-masing percobaan yang 5 buah ini. 3 nanti adalah kesetimbangan dan 2 itu adalah kecepatan reaksi. Ini untuk objek 5. Kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan bikin di e-learning. Ini praktikum kita terakhir. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan ada ujian akhir. Untuk ujian akhir itu belum bisa dipastikan kapan tanggalnya. Silahkan persiapkan diri. Kemungkinan 1 atau 2 minggu setelah kalian praktikum. Yang intinya itu adalah sebelum kalian ujian UAS, ujian akhir semester. Dan untuk UAP itu nanti kita gunakan di sistem e-learning juga, sama seperti biasa. Tapi yang membedakannya nanti itu adalah untuk di ujian akhir praktikum mungkin akan dibikin satu kelas khusus untuk UAP. Terus untuk soal yang dikeluarkan dari UAP itu tidak jauh berbeda atau tidak jauh-jauh dari soal respon yang telah kita lakukan. Jadi silahkan pelajari lagi soal-soal respon. Kemungkinan bisa jadi itu yang keluar. Ada sekitar 20 soal dari masing-masing objek untuk respon. Berarti kalian punya bank soal itu sekitar objek 1 itu 10, objek 2 sampai objek 4, objek 5 itu 20. Berarti sekitar 90 sampai 100 soal kalian punya bank soal. Dan kemungkinan soal ujian itu bisa jadi 50 sampai 100. Tergantung nanti dari kesepakatan asisten. Jadi untuk itu silahkan belajar. Kemudian untuk praktikum, bagi yang nilai-nilainya masih belum lengkap, kemudian masih ada praktikum yang belum selesai, atau masih ada praktikum yang tertinggal, silahkan hubungi asisten masing-masing dan koordinasikan. Karena kalau ketinggalan satu praktikum, nilai kalian bisa turun secara signifikan. Karena nilai praktikum itu sekitar 60% dari nilai totalnya. Jadi nanti ada nilai praktikum, ada nilai ujian akhir, itu yang digabungkan nanti menjadi nilai total. Dan kalau tidak berubah, nilai praktikum 60% dan nilai ujian itu adalah 40%. Mungkin itu untuk praktikum objek 5 dan praktikum dari objek 1 sampai objek 5. Kalau ada yang tidak dipahami dari objek 1 dan objek 5, silahkan nanti didiskusikan, silahkan ditanya ke asisten masing-masing. Untuk memudahkannya, tanyakan saja di grup. Jadi kalau kita bertanya di personal, hanya kita saja yang tahu. Tapi kalau kita bertanya di grup, maka pertanyaan itu bisa dibaca oleh temannya dan jawabannya juga nanti temannya juga akan tahu. Mungkin itu untuk objek 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.